Jadi yang jelas saya sudah laporkan semua kerusakan-kerusakan di kawasan hutan negara termasuk di kelompok asal Mantatar dan di luar kelompok. Nah, terlalu dalam. Ini terlalu dalam ini kuakannya. Maka tumbang begini. Nah, Bapak sudah melapor kepala desa 4 kali tidak digubris. Pernah nggak melapor kepada KPH 13 Dolo Sanggul? Oh, pernah Pak 3 kali Pak. Hasilnya Pak? Oh, tidak ada. Tidak pernah meninjau lapangan Pak. Tapi persoalannya Pak, bukan di kantor desa. Menurut saya di lapangan yang rusak pohon. Kembali kita persoalan kerusakan lingkungan akibat penderesan yang tidak sesuai aturan. Itu memang benar terjadi Pak? Itu benar. Benar terjadi, baik. Selamat sore, saya Fernando Stanggang, Green Beta TV. Saat ini kita berada di studio Radio Samosir Green Beta TV channel. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang datang ke redaksi Radio Samosir Green dan Green Berita TV channel. Samang, apa kabarnya? Ya, sehat-sehat Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Iya. Amang, boleh dikenalkan namanya dan maksud kedatangannya ke studio Radio Samosir Green Berita TV channel. Silakan. Nama saya Hasiolan Sinaga. Iya. Tinggal di mana, Bang? Tinggal di Desa Parmandauli, Kecamatan Pelipi, Dusun 2 Sitatar. Iya. Pekerjaannya sehari-hari apa, Bang? Petani sambil merangkap ketua kelompok tani hutan asal Mantatar yang berlokasi di Desa Parmandauli, Kecamatan Pelipi, Kabupaten Samosir, Pak. Baik. Jauh-jauh dari Desa Parmandauli, Kecamatan Pelipi, Kabupaten Samosir ya, Bang ya? Iya. Nah, apa yang mau disampaikan sama pemirsa Green Beta TV dan Radio Samosir Green? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, yang saya terangkan di Green Berita. Jadi maaf Pak, saya kurang paham masalah ngomong apa ini. Jadi iya. Oke lah. Tapi campur-campur bahasa Batak enggak apa-apa, Bang. Oke, terima kasih iya. Pak. Begini Pak. Jadi saya seorang ketua kelompok tani hutan yang berada di lokasi kehutanan Samosir yang di Desa Parmandauli, Kecamatan Pelipi, Kabupaten Samosir. Kejadiannya begini Pak. Gimana tuh, Bang? Di lokasi kehutanan di Desa Parmandauli Pak. Iya. Jadi kejadiannya begini Pak, yang saya jelaskan, banyak kerusakan hutan. Iya. Jadi saya seorang ketua kelompok tani hutan karena ini di perjanjian ini yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala KPH Wilayah 13 Dolo Sanggul. Iya. Di sini berat Pak apanya? Undang-undangnya, dan harus ada kewajiban saya kepada negara, dan di lapangan juga harus saya merawat hutan, melestarikan hutan. Itu di sini Pak. Makanya berat kalau undang-undang ini. Artinya Bapak saat ini menjadi ketua kelompok tani hutan asal Mantatar ya? Ya betul Pak. Nah, ini kelompok tani apa nih, Bang? Iya, itu kelompok tani hutan Pak. Hasil hutan. Iya. Hasil hutan itu apa, Bang? Jadi hasil hutan ini gini Pak. Kami membentuk kelompok dan artinya bermitra dengan kehutanan. Iya. Yang mungkin saya kurang pas hutan pinus maksudnya. Iya, hutan pinus Pak. Oh, berarti mengambil getahnya. Getah hutan pinus ya. Iya Pak, betul Pak. Di hutan lindung ya. Iya betul Pak. Di hutan lindung. Betul Pak. Baik. Nah, tetapi sudah punya perjanjian. Ini sudah punya perjanjian dengan KPH Wilayah 13 Dolo Sanggul. Wilayah 13 Dolo Sanggul antara Bapak dan Kepala KPH Wilayah 13 Dolo Sanggul untuk diizinkan menderes sana. Ya. Dengan persyaratan-persyaratan di dalamnya ya. Iya. Ya, boleh sebutkan apa aja persyaratannya? Persyaratannya begini Pak. Pertama, harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh dari pihak kehutanan. Iya. Satu. Kedua, harus merawat hutan. Merawat hutan ya? Iya Pak. Hutan harus dirawat juga? Harus dirawat, dilestarikan. Bahkan disuruh untuk penanaman, artinya pengkayaan. Menanam bibit-bibit kayu yang di tempat-tempat kosong. Iya. Ini sulat ya? Ya, itu bisa juga macadamia Pak. Macadamia juga boleh? Juga boleh Pak. Tapi yang penting kami sebagai petani hutan harus ada pengkayaan dari anggota kelompok. Iya. Jadi aturannya harus membayar PNBP juga ke negara. Iya. Pajak juga ada di sini tertulis 25% untuk negara. Iya. Orang Bapak membayar pajak nih ya? Iya, sebagian. Sebagai kelompok yang resmi ya? Iya Pak, betul Pak. Baik, oke. Nah, sebagai seorang ketua kelompok resmi,
Iya Pak. Bapak berarti bayar pajak ya ke negara ya? Iya bayar pajak. PNBP Pak. PNBP. Iya. Apa itu PNBP? Pendapatan negara bukan pajak. PNBP, pendapatan negara bukan pajak ya. Bukan pajak. Juga melakukan penderesan sesuai dengan aturan ya? Iya Pak. Apa aturannya Mang ke dalam penderes itu sebenarnya? Aturannya begini Pak. Aturannya artinya kami menderes harus sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak dari kehutanan, yaitu lebar 5 cm, dalam 3 cm. Lebar 5 cm ke dalam 3 cm. Iya, 3 cm. Ini dilakukan supaya pohon pinus itu tidak mati ya? Betul Pak, betul Tetap Pak. hidup ya? Baik, oke. Itulah aturan dan yang Bapak lakukan sesuai dengan perjanjian Bapak ini. Iya, betul Pak. Pertanyaan saya Pak, Ya. apa masalahnya Pak? Sehingga Bapak datang ke redaksi kita. Jadi begini Pak, maaf ya mungkin ada kekurangan nanti, tapi saya tidak artinya menyinggung atau perasaan orang lain, termasuk petugas-petugas semua. Iya. Jadi yang jelas saya sudah laporkan semua kerusakan-kerusakan di kawasan hutan negara, termasuk di kelompok Aseleman Tatar dan di luar kelompok. Karena kami sebagai anggota kelompok atau ketua saya berkewajiban untuk menjaga hutan. Atau ada kebakaran harus saya jaga. Artinya lestarikan hutan, ya saya lestarikan. Jadi yang terjadi ini sudah sangat rumit. Saya sudah laporkan kerusakan kepada Bapak pemerintah desa udah. Apa kerusakannya Mang? Sebelum Memang sampaikan laporan Memang, apa yang terjadi rupanya Jadi saat ini? Begini Pak, koakan kan sudah melebihi standar yang ditentukan oleh pihak kehutanan. Koakan atau guard. Jadi udah melebihi standar yang ditentukan oleh pihak dari bapak-bapak kehutanan, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi. Apa itu kelebihan yang telah terjadi? Jadi koakannya kan tadi 5 cm di sini itu tertulis ditentukan 5 cm lebarnya. Iya. 3 cm. Tapi yang terjadi sekarang di lapangan Pak, lebarnya udah ada sampai 18 cm. Iya. Berarti udah segini lah. Udah hampir 4 kali lipat ya? Iya, segini lah lebarnya. Dari kedalaman juga udah sampai segini nih. Saya kurang tahu berapa sentimeter ini. Ini kedalamannya. Jadi itulah Pak. Justru itu saya laporkan kepada pemerintah desa pertama, baru kepada Bapak pemerintah kecamatan, kepada Bapak unit 19 KPH Samosir, kepada Bapak dari KPH wilayah 13 dulu Sanggup. Sudah laporkan Pak. Bahkan ada tembusannya sampai ke DPR kalau nggak salah, kalau nggak salah ada. Apa sih laporan Bapak? Iya, kerusakan tadi Pak. Kerusakan hutan itu? Iya. Telah terjadi kerusakan hutan? Iya Pak, betul. Baik. Nah, terjadi kerusakan hutan. Bapak kan ketua kelompok tani. Yang merusak siapa? Itu yang orang-orang yang tadi. Ada 2 orang anggota kelompok itu yang berulah di dalamnya dan menghasut orang-orang lain. Maka tani dengan alasan supaya bertambah penghasilan getahnya. Maka diperbesar kuakannya. Iya. Diperbesar lebarnya, diperbesar kedalamannya. Itu kalau misalkan terjadi seperti itu, apa akibatnya kepada pohonnya? Tumbang Pak. Iya, mirip seperti ini. Ada fotonya Pak, saya bawa ini. Ini apa nih? Inilah tumbang ini. Akibat terlalu dalam. Terlalu dalam. Ini terlalu dalam ini kuakannya. Maka tumbang begini. Oh, gitu ya. Ini salah satu yang tumbang. Itu Pak. Berarti ada juga yang lain berarti seperti ini? Ada. Bukan satu ini aja? Bukan satu ini, tapi saya nggak mungkin foto semua. Satu aja contoh. Baik, kalau terjadi kerusakan hutan, yang kira-kira yang merusak ini siapa Pak? Kalau memang bukan bagian dari kelompok Bapak? Ada orang-orang dari luar, tetapi penduduk desa Permenoli. Ada juga 2 orang dari anggota kelompok ini, anggota kelompok di kelompok saya. Siapa namanya? RS dan inisialnya RS dan DS. Iya. Itu Pak. Mereka melakukan apa? RS dan DS ini melakukan apa? Itulah besar kuakan dan masih banyak lagi pelanggaran. Baik. Apakah Bapak tidak? Apakah mereka masih dalam keanggotaan kelompok tani hutan Aseleman Tatar ini? Oh itu masalahnya Pak. Jadi tahun 2020 kalau nggak salah bulan-bulan 11 lah ya. Iya. Jadi udah ada pemecatan kepada kedua orang oknum anggota kelompok ini. Iya. Dan dari 17 kami satu kelompok, 12 sudah setuju untuk kedua orang ini dikeluarkan. Iya. Dan sudah saya jelaskan itu kepada Bapak Kepala Desa. Tetapi yang terjadi justru orang ini jadi kepengurus sekarang dengan alasan saya membuat gaduh. Ya. Padahal yang Bapak lakukan adalah aturan yang ada di NKK juga
air di anggaran dasar rumah tangga dan begitu Pak. Baik. Selain daripada Bapak mematuhi koakan ya Iya namanya. Pak, iya betul Pak. Bagaimana kewajiban Bapak lain seperti bayar pajak sudah ya? Iya betul Pak. Jadi PNBP harusnya contoh dari kelompok itu ada penghasilan kita sekitar 10 ton. Berarti 10 ton kali 6, kalau nggak salah 60. Iya. 60 rupiah. Nggak besar memang, kecil. Tapi ini pun tidak bisa dibayar oleh teman-teman saya ini. Iya. Tidak mau, karena menjual getahnya juga keluar. Iya. Sembarangan. Banyak agen-agen yang berkeliaran, ke situ lah dijualnya. Iya. Nah, jadi bagaimana mau saya buat? Saya sudah mengarahkan, saya bukan pemerintah Pak. Bukan pemerintah. Tapi saya sebagai ketua kelompok mengarahkan teman-teman saya ini agar membayar PNBP, menuruti aturan yang tertulis di NKK dan anggaran dasar. Tapi kan seharusnya itu Bapak yang bayarkan kan? Iya, memang begitu. Kenapa mereka harus membayar itu Pak? Jadi gini Pak caranya, artinya 10 anggota bekerja, hasilnya rata-rata 200 lah contoh. Iya. 200 kilo. Iya. Berarti dikumpul satu tempat, harus satu pintu. Artinya satu pintu ini supaya bisa dibukukan hasil kita ini Pak. Iya. Dibukukan dan nanti mau berangkat ini dari tempat ini, Iya. maka keluarlah surat nanti dimohonkan ke Ganis namanya Pak. Iya. Dari KPH 13 Sanggul itu. Iya. Nah, jadi setelah itu baru keluarlah kode billing namanya. Begitu keluar kode billing ini, baru keluar berapa per kilo. Per kilonya itu Pak, cuman kalau nggak salah saya, kalau nggak lupa, cuman 60 perak. Nah, jadi terakhir ini, Itu sudah Bapak bayarkan selama ini ya? ya saya bayarkan, tapi hanya saya lah. Karena orang ini udah dihasut kedua orang tadi. Oh, berarti beda-beda ini sekarang apanya Pak ya? Tempat apanya ya? Tempat Penjualan. tempat pengambilan getahnya ya. Berarti Iya. ada semacam di apa namanya? Ada semacam di kotak-kotak ini. Ini kotak ini bagian Bapak atau ini bagian lain gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Oh, Jadi berarti udah kacau. yang wilayah Bapak ini sudah Bapak bayarkan ke negara. Bayarkan. Yang mereka belum. Belum pernah yang saya ketahui. Oh, padahal semua wilayah itu adalah izinnya berdasarkan yang Bapak tangani. Ini yang melindungi semua. Kalau yang Bapak lakukan 5 lebar kedalaman 3 nggak begitu maksimal hasilnya ya. Tapi kalau misalkan dilebar jadi banyak ya. Iya memang. Tapi pohonnya inilah akibatnya. Rusak ya. Nah inilah Pak, ini nih Rusak, kan, iya. patah. Jadi kalau tumbang artinya kayak roboh itu beda. Ini kan potong ini namanya. Itulah Menurut karena saya. terlalu dalam ya. Iya Pak. Jadi ada lagi lebih parah di sini dan udah seginilah lebarnya. Artinya botol aqua itu masih longgar ke dalam kuakan ini. Dan masih sisa kiri kanan, ada kosongnya. Udah bisa masuk botol aqua ke dalam pohonnya tuh? Iya. Jadi berarti botol aqua pun dimasukkan bisa? Oh, bisa Pak yang besar itu ya? Botol aqua yang besar. Bisa masuk ke dalam? Masih sisa kiri kanan. Karena sudah terlalu lebar ya? Oh iya Pak, betul. Padahal Pak. hanya 5 cm ya? Iya Pak. Berarti ini sudah 18 atau 20 cm ya? Betul Pak. Baik. Berapa luasan lahan Bapak itu? Jadi gini, kalau luasan yang tertulis di sini 90 hektar Pak. 90 hektar. Tetapi ada persoalan lain. Persoalan lainnya apa? Yang 35 hektar di luar desa Permenuli, di desa Sidiak ini yang sebagian. Iya. Maka sampai hari ini tidak bisa bekerja di situ anggota kelompok yang sah. Iya. Jadi ini pun tidak bisa terselesaikan sampai sekarang. Makanya bingung juga saya. Yang di sana sudah di daerah juga, yang desa Sidiak. Di daerah sama penduduk yang desa Sidiak. Di luar daripada izin daripada yang Bapak dapatkan ini ya? Ya izinnya sama ini juga Pak. Ya artinya kan kelompok taninya bukan kelompok tani Bapak yang kerjakan. Bukan Pak. Yang harusnya yang bertanggung jawab untuk itu kan kelompok tani Bapak ya? Iya inilah. Mereka kelompok dari desa Sidiak pernah minta izin sama Bapak? Ya nggak pernah juga Pak. Mereka tahu bahwa mereka harusnya masuk ke kelompok tani hutan asli Matatar ini. Udah segini Pak. Jadi saya sudah saya temuin orang itu. Iya. Udah 3 kali kalau nggak salah. Iya. Saya bilang baik-baik. Iya. Artinya supaya oke lah tidak apa-apa karena memang kelompok ini bisa berdiri di kawasan hutan negara ataupun hutan lindung Iya. untuk membantu masyarakat menambah pendapatan masyarakat. Iya. Tetapi
harus turut aturan yang ada di NKK ini yang dikeluarkan oleh bapak-bapak dari kehutanan. Iya. Nah, jadi artinya siapapun yang ada tinggal di desa itu boleh bekerja di lokasi kelompok tersebut, tetapi harus ikut sebagai anggota. Iya. Nah, anggota dan menuruti aturan kewajiban, artinya kayak yang tadi yang PNBP kembali Iya. ke awal, PNBP itu bayar. Iya. Nah, aturan kita jalankan. Iya. Mereka Ya, mau? Ya tidak. Di sesi dia tidak mau. Tidak mau juga, Pak. Berarti pernah Bapak ke sana? Udah 3 kali, Pak. Bagaimana situasi pohon pinus di sana? Rusak juga? Oh, kalau itu memang bisa, saya jamin itu lolos dari pemeriksaan. Maksudnya lolos pemeriksaan gimana, Pak? Karena menurut aturan, Pak. Tapi Oh, mereka menuruti aturan. iya, Pak. Tapi Mereka melakukan 5 cm, kedalaman 3 cm. Iya, betul, Pak. Itu kelebihannya. Desa sedia. Iya, di sisi Tapi tidak masuk ke dalam kelompok tani. yang di kelompok saya. Iya, tetapi kalau yang di desa Bapak justru Itu melakukan perusakan. hutan. Iya, Pak. Ada berapa hektar di desa Bapak? Sekitar Ya, sekitar berarti 45 atau 55 itu. Iya, itulah yang Di Desa Parmanuli. di Desa Parmanuli dan dikhawatirkan akan menjadi rusak. Bukan dikhawatirkan lagi, sudah rusak, Pak. Sudah rusak. Ya, sudah rusak, Pak. Apa menurut Bapak sekarang berapa persen dari 55 hektar yang sudah rusak pohon pinusnya? Ya, bisa dibilang udah 90 lah. 90%. Iya. Udah banyak pohon-pohon yang tumbang berarti. Yang tumbang memang tidak begitu banyak, tapi ada Pohon yang mati? Yang mati bisa dibilang nggak ada juga. Iya. Nah, tapi sudah mulai sekarang kayak kena virus. Virusnya apa? Ya, mungkin karena kebesaran koakan itu. Iya. Jadi dia kayak ada penyakitnya gitu, padahal bukan. Jadi mungkin karena terlalu besar Baik. koakan. Oke. Apakah persoalan ini sudah pernah Bapak sampaikan kepada kepala desa? Sudah, Pak. Sudah berapa? Sudah 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Kepala desa? Iya, empat 4 kali. 4 kali ke kepala desa. Apa jawaban kepala desa? Ya tetap dibilang ya udah saya mediasi katanya. Tapi tidak. Oh, tidak ada buktinya. Tidak ada mediasi, tidak ada pertemuan dipertemukan dengan Bapak. Tidak ada. Begini maksud saya, harusnya kan seorang Bapak kepala desa itu, saya kan udah lapor 4 kali. Harusnya entah dikumpulkan kami anggota. Nah, dikumpulkan anggota, siapa yang salah harusnya entah diarahkan atau diperingati. Bukan begini jadinya. Baik. Oke, diperingati karena telah merusak hutan pinus tadi ya. Iya, harusnya, Pak. Tapi ini justru dia kayaknya mendukung orang-orang ini. Baik. Tapi saya nggak tahu entah apa di baliknya itu. Saya tidak tahu. Menurut Bapak apa di baliknya? Apakah ada masalah uang atau apa? Mungkin seperti ini dugaan saya ya. Tapi maaf, saya tidak menuduh ini. Iya. Dugaan saya ada permainan orang inilah, saya kurang paham caranya itu. Apa itu, Pak? Ya mungkin masalah untuk bisnis entah apalah itu, Pak. Yang Iya. jelas ada kompromi mungkin. Bagaimana sih sebenarnya modusnya yang Bapak bilang si RS sama si DS ini mendapatkan uang lebih sehingga tidak menuruti peraturan yang Bapak terapkan? Nah, jadi begini, Pak. Jadi yang dari tadi udah jelas sebenarnya bahwa dia untuk menguntungkan diri sendiri. Iya. Kenapa? Dia tidak mau, padahal kecil untuk negara. Artinya tidak mau membayarkan PNBP-nya tadi. PNBP-nya satu. Tetapi dia justru menjualnya juga ke orang-orang yang tidak jelas, tidak jelas, resmi. Tidak resmi. Artinya kan sekarang begini, Pak. Setiap pengumpul getah yang saya tahu, pengumpul getah yang ada di Samosir harus ada izinnya. Izin kalau nggak salah, izin pengepulan kalau nggak salah itu namanya. Iya, pengumpulan. Pengepulan. Yang jelas saya sudah tahu bahwa di sini ada yang jelas punya izin 2 yang saya tahu. Siapa itu, Pak? Termasuk Bapak pengusaha Nirma dan Marga Sitorus, Pak. Iya. Di luar itu berarti kalau tidak ada izinnya berarti ilegal. Berarti Bapak duga dia menjual kepada orang yang di luar yang punya izin. Iya, Pak, betul, Pak. Dengan harga lebih murah atau lebih tinggi, Pak? Lebih tinggi memang. Kepada orang yang di luar punya izin. Iya. Berapa, Pak? Jadi gini, perbedaannya bisa sampai 2.000-3.000. Sekarang berapa harga pinus 1 kilonya? Oh, sekarang 14.000. 14.000. Kalau sama toke resmi atau Toke resmi ini sekarang bisa jadi tadi kan pasaran 14. Iya. Di toke resmi ini bisa jadi 13.000. 13.000. 1.000. Kadang bisa jadi
12.500, kira-kira begitu lah Pak. Kalau di toko yang tidak resmi? Itulah, kalau yang di resmi bisa 14, yang tidak resmi ini bisa jadi 15. Oh, ada beda 2-3 ribu ya? Bisa jadi iya. 16 ya? Iya. 15 juga bisa ya? Iya, bisa. Itulah makanya dia tidak mau menjual ke toko resmi ya? Iya. Itulah dia kemungkinan. Iya. Baik. Nah, Bapak sudah melapor kepala desa 4 kali tidak digubris. Pernah nggak melapor kepada KPH 13 Dolo Sanggul? Oh, pernah Pak, 3 kali Pak. 3 kali? Bahkan tatap muka juga ada 4 kali. Iya. Pakai surat juga, pakai metra itu lengkap. Tatap muka maksudnya gimana Pak? Langsung saya menghadap ke sana Pak. Kembali ke Dolo Sanggul? Dulu Sanggul Pak. Pakai surat juga? Pakai surat juga. Hasilnya Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada gimana? Artinya tidak pernah meninjau lapangan. Sesuai dengan laporan saya, kerusakan sudah banyak. Tidak pernah di lapangan? Tidak Bapak pernah. pernah ajak ke lapangan? Ya pernah Pak. Mereka pernah turun ke lapangan ke apa? Ke desa Bapak? Ya, ke desa. KPH 13? Pernah kalau ke desa 3 kali. Pernah ke desa 3 kali? Kantor desa. Kantor desa? Tapi persoalannya Pak, bukan di kantor desa. Menurut saya di lapangan yang rusak pohon. Bapak ajak ke lapangan? Ya saya bawa ke lapangan, tidak ada waktu katanya. Tidak ada waktu KPH 13-nya? Iya. Petugas KPH-nya tidak ada waktu? Iya, berarti tidak. artinya tidak jadi ke lapangan? Tidak pernah ke lapangan. Tidak mau ke lapangan? Nah, Oh. Jadi sama juga Pak, dari unit 19 juga Samosir, dari KPHL unit 19 Samosir tidak pernah juga. Siapa ini unit 19 Samosir Pak? Ya termasuk kalau yang saya tahu dulu pertama-tama masalah ini terjadi masih Bapak Simatupang. Kemudian? Simatupang. Sekarang mungkin sekarang Bapak Siregar lah. Terus? Itu juga nggak pernah. Tidak pernah Bapak? Tidak pernah ke lapangan. Melihat itu? Nggak pernah Pak. Kerusakan yang Bapak sampaikan itu? Iya Pak, betul Pak. Ini Pak, ini ya, foto ini. Udah ada ini, saya kirimkan langsung ke petugas yang ada di KPH, KPH 13 Dulu Sanggul. Di KPHL unit 19 Samosir juga ada saya kasih ini. Tetapi sampai hari ini tidak pernah melihat kejadian ini ke lapangan. Ini udah mau busuk ini sekarang. Karena tahun 2020 ini. Nah, Bapak sudah melapor ke KPH 13 Dolo Sanggul. Iya Pak. Sudah melapor ke kepala unit 19 ya? Iya, di betul, Samosir. Pak. Iya betul. Tidak direspon. Tidak. Kenapa tidak respon mereka menurut Bapak kira-kira? Jadi saya duga ada oknum-oknum ini yang kerjasama dengan pengusaha Pak. Pengusaha ini siapa Pak? Inisialnya ES. ES. Iya. ES ini agen Ya, liar. ada juga kelompoknya Kelompoknya di mana Pak? di Kabupaten Simenindo. Oh. Kecamatan Simenindo Pak, maaf Di Pak. Kecamatan Semerindo. Iya Pak. Oh, kenapa ES berkepentingan masuk ke desa Bapak? Ya mungkin supaya besar keuntungannya Pak. Oh, Mungkin Pak ya. dia punya apa juga ya perjanjian dengan KPH, tapi masuk juga ke wilayah Bapak. Iya Pak. Dia ini toke juga Pak, agen resmi atau liar? Ya saya rasa liar juga, karena apa? Sepengetahuan saya kalau pengumpul getah itu harus ada izinnya tersendiri. Apakah RS dan DS menjual getah itu ke ES juga Pak? Pernah juga. Pernah juga. Pernah lama, ada 1 tahun lebih. Iya, kenapa Bapak tuding oknumnya oknum dari KPH dan unit itu ada bermain dengan ES? Ya karena gini, saya kan sudah langsung bertatap muka dengan waktu itu Bapak Regar. Iya. Nah, apa dibilang Bapak Regar? Ya kalianlah di situ membereskan. Iya. Jadi saya bilang begini Pak. Ya soalnya begini Pak, periksa dulu ke lapangan sesuai dengan laporan saya. Mana tak tahu saya mengada-ada. Nah, kalau saya mengada-ada kan bisa juga. Jadi gini. Apa jawaban Pak Regar? Ya kami kurang personil. Katanya begitu. Tapi saya rasa enggak mungkin sampai hampir 2 tahun tidak bisa ada waktu hanya untuk memeriksa ke lokasi kelompok tani hutan asal Mantata. Karena berapa? Saya rasa itu saya juga lambatnya saya naik kendaraannya, tapi bisa nyampe dari sini ke sana. Ya taruhlah 1,5 jam. Itu dalam sekali. Iya. Masa enggak bisa ke sana? Bapak itu? Iya. Jadi itulah yang saya Berarti karena 2 tahun tidak direspon, menurut Bapak, dugaan Bapak ada permainan? ada permainan. Karena apa? Permainan apa ini Pak? Uang?
Mungkin kalau itu. Mungkin ya. Nah, mungkin. Soalnya udah saya bilang. Antara siapa, Pak? Antara ES tadi yang penduduk dari desa Tomok itu. Iya. Dengan Bapak Regar. Pak Regar. Iya. Kenapa bukan dengan desa Bapak? Ya memang kalau ES ini keluarga juga. Ya maksudnya apa hubungannya dengan desa Bapak sehingga Itulah ngambil jatah dia ke situ. ke desa Bapak? Iya. Oh, seperti itu. Baik. Oke. Nah, ada lagi mau sampaikan Pak, silakan. Sebelum kita Jadi, closing statement. Yang saya sampaikan begini Pak, ya mudah-mudahanlah hanya saya yang korban di dalam kebenaran ini seperti ini. Itu yang saya sampaikan. Jadi sekarang Bapak gara-gara mempertahankan kebenaran itu, mempertahankan aturan yang ada dengan cara menderes yang baik dan benar sesuai dengan perintah dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi, akhirnya Bapak dipecat atau digantikan sebagai ketua kelompok tani itu. Ya, seperti itulah kejadiannya Pak. Itu yang terjadi, yang saya alami. Memang itu menurut aturan yang sah di Bapak digantikan? Ya, sekarang begini Pak. Kemarin kami berkumpul kemarin terakhir ya, kemarin. Iya. Jadi udah dibilang bahwa saya sudah digantikan. Siapa yang mengatakan itu? Bapak Kepala Desa di Sepermenuli. Iya. Jadi ya apalagi mau dibuat? Yang jelas Itu Bapak digantikan berdasarkan rapat anggota atau tidak? Tidak rapat anggota. Apakah ada tanda tangan? Tidak ada tanda tangan sangat Pak. Tanda tangan anggota yang lain ada? Ada memang, tapi menurut saya dan menurut orang-orang ini dibodoh-bodohi. Dibodoh-bodohi maksudnya? Dibodoh-bodohi, dibilang tanda tangan ini begini-begini, tapi tidak sempat dikasih membaca. Oh, isinya tidak disebutkan bahwa ini adalah pergantian ketua. Tidak. Tetapi hanya dikasih surat tangan untuk dikatakan untuk yang lain seperti itu. Pembagian lahan katanya. Maka ya orang-orang kan tahu lah seperti saya contohnya. Dibilang mau pembagian lahan untuk saya. Ya saya tanda tanganin itu. Begitu. Bapak itu tanda tangan juga? Enggak Pak. Tidak ya? Tidak Pak. Tapi anggota yang lain ya? Iya. Ada berapa anggota di kelompok tani itu? Sekarang hanya 14. Berapa orang yang menandatangani Pak? Ke dia, kalau nggak salah sekitar entah 8 entah berapa lah. Iya, itulah 8 itulah yang dibodoh-bodohin untuk menandatangani. Iya Pak. Jadi supaya buktinya Bapak diganti. Sekarang kalau dikumpulkan ribut itu semua. Ya seperti itu ya? Iya, artinya ribut kepada oknum-oknum ini. Kenapa ribut Pak? Ya karena dibodoh-bodohi. Baik. Dibilang pembagian lahan tahu-tahunya saya yang diganti. Baik. Begitu Pak. Oke. Nah, karena ini adalah hutan lindung Pak. Iya Pak. Nah, karena ini adalah hutan lindung dan ada KPH 13 Seluruh Sanggul dan unit 19 ya. Iya, Pak. Yang menurut Bapak tidak merespon. Iya, Pak. Nah, apa harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Bapak Erianto terkait masalah Bapak ini supaya ada respon yang baik dari petugas mereka untuk langsung turun melihat kerusakan hutan itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Begini Pak. Terima kasih. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara agar memeriksa yang terjadi di lokasi kelompok tani hutan asli Mantatar, yaitu saya sebagai ketuanya, dan mengarahkan selama ini untuk kepada anggota, baik di luar anggota, untuk menuruti aturan yang tertulis di NKK ataupun yang perjanjian yang lainnya. Jadi saya mengarahkan selama ini supaya menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak dari kehutanan. Justru saya kena jadi korban secara sepihak karena saya menjalankan aturan yang sah yang diberlakukan oleh dari pihak kehutanan, dan saya juga sudah melaporkan ini Pak kepada Bapak Kepala Desa pertama sudah sampai 3 kali, dan saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kepala KPHL Unit 19 Samosir, tidak ditanggapi, kepada Bapak Kepala KPH Wilayah 13 Dolu Sanggun juga tidak ditanggapi. Sampai hari ini belum ada, atau sekalipun atau bagaimanapun belum pernah Pak. Jadi makanya saya minta tolong Bapak, bagaimana supaya jangan hutan itu semakin rusak. Dalam hal ini saya meminta dengan sebanyak-banyaknya kepada Bapak agar Bapak datang secara langsung, meninjau langsung ke lapangan yang saya keluhkan ini, yaitu di lokasi kelompok tani hutan asli Mantatar dan berlokasi di Desa Perduan Nauli, Kecamatan Paribu, Kabupaten Samosir, melihat langsung kerusakan hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu Pak.
Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Siolan Sinaga telah hadir di redaksi Green Berita dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan hatinya. Semoga tayangan ini bisa didengarkan dan ditonton oleh pihak-pihak terkait, khususnya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dan jangan lupa Mang untuk menjaga kesehatan selalu. Minum dulu Mang, minum. Ya, Minum oke, kita. terima kasih, Bang. Iya Mang. Selamat siang. Saat ini kita berada di kantor Taman Palipi. Saya bersama Kepala Desa Pertemuan Noli, Parit Sinaga. Nah, beberapa waktu lalu sebelumnya kita sudah wawancara Ketua Kelompok Tani Hasil Mentatar yang datang ke studio radio untuk menyampaikan persoalan yang ada. Nah, kita akan konfirmasi kepada Kepala Desa. Langsung saja kita akan tanyakan kepada Kepala Desa Pertemuan Noli, Parit Sinaga. Para Samang Parit Sinaga, apa kabarnya? Sudah lama kita gak ketemu ya. Betul. 2010 terakhir ya. Setelahnya jadi kepala desa ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Mang mau bertemu dengan Green Berita untuk kita ngobrol dan klarifikasi. Amang Ketua Kelompok Tani Hasil Alam Hutan Lindung khususnya untuk pinus, yaitu Kelompok Tani Hasil Mentatar Bapak Siolan Sinaga berbincang bersama kami terkait tentang kerusakan hutan yang terjadi di desa Pertemuan Noli ya. Kebetulan Bapak punya. Nah, dan apakah memang benar pola penderesan itu tidak sesuai dengan aturan? Yang buruk aturan katanya itu diameter 3 cm dan kedalaman 5 cm. Apakah memang terjadi seperti itu? Karena kita juga sudah melihat di lapangan bahwa memang seperti yang Bapak katakan tadi, itu penderesan itu sudah memprihatinkan sebetulnya, sesungguhnya sudah memprihatinkan. Maka kita sarankan waktu itu ada beberapa hal dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Itu yang pertama, ditetapkan dulu, dibuat dulu patok-patok batas mana peta yang diberikan izin. Kemudian yang kedua, melakukan nomorisasi. Nah, itu anjuran kita waktu itu ya. Dibuatlah nomorisasi pohon, berapa batang pohon dia yang diberi izin itu. Nah, kemudian ketika ditemukan pohon pinus yang tidak layak untuk dilanjutkan, ini tentu harus di stop dulu, nggak usah dilanjutkan. Nah, itulah waktu itu rekomendasi kita, itulah permohonan kita. Pelaksanaannya setelah itu? Selaku kepala desa. Nah, ternyata ini di lapangan tidak bisa juga terlaksana. Nggak ada terlaksana. Tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Nah, kemudian setelah itu tidak bisa terlaksana, kelompok ini pun juga selalu gontok-gontongan terus menjadi persoalan. Bahkan itu pernah juga persoalannya sampai ke Polres Samosir. Ada kasusnya seperti informasinya waktu itu isunya penculikan lah. Penculikan, pada waktu itu. Pidana ya? Iya, pidana. Bukan persoalan kelompok tani ini. Itu, iya. Bukan itu persoalannya. Jadi sampai ke sana itu, tapi dimulai dari persoalan masalah anggota kelompok sesungguhnya itu. Persoalan hasilnya lah mungkin kita juga tidak tahu persis. Nah, itulah repotnya dulu KTH ini dari sejak awal dibuka sampai saat ini. Ada katanya sebelumnya 2020 katanya ada 2 orang yang dipecat bersama anggota dan 2 orang itu ternyata melakukan penderesan di luar ketentuan. Kalau misalnya dia di luar ketentuan kita tidak tahu. Artinya kalau misalnya dilaporkan seperti itu, tapi tidak ada tindak lanjut tentang berita acara bahwa itu, karena itu sebetulnya semena-mena kan tidak boleh juga. Iya, disampaikan oleh Pak Siolan itu ada berita acaranya, itu gimana? Berita acaranya nggak ada. Tidak ada. Cuman di situ dibuat bahwa dia dikeluarkan karena melanggar seperti itu, hanya seperti itu. Katanya seperti itu. Itu memang benar ya? Iya. Ada yang pernah dikeluarkan 2 orang. Dikeluarkan, tetapi tahun berapa? Tahun 2020 juga itu. 2020 Iya. Kemudian setelah ada pertemuan di kantor kepala desa, termasuk yang dihadiri KPH itu tadi, nah saran mereka waktu itu karena dicurigai bahwa mereka melakukan itu dari rumah ke rumah, itu untuk meminta tanda tangan anggota bahwa bahwa anggota ini tidak lagi setuju Hasiholan menjadi
ketua. Iya. Nah, kemudian disarankan untuk melakukan rapat. Iya. Nah, dan itu dilakukan. Setelah itu dilakukanlah rapat, dilakukan musyawarah anggota, dan kebetulan saya juga diundang. Tahun berapa nih? 2021. Iya. Ya. Kesimpulannya? Kesimpulannya dilakukanlah perubahan itu. Baik. Untuk mengganti ketua. Mengganti ketua. Ada tudingan bahwa katanya itu dilakukan tanpa mengundang anggota, hanya menyodorkan sebuah kertas dokumen yang mengatakan pembagian lahan ditandatangani. Ternyata bukan pembagian lahan, tetapi adalah penggantian ketua. Itu benar? Kalau di situ tidak ada tidak ada sebetulnya terkait masalah pembagian lahan pada waktu itu. Kalau saya hadir, dan itu juga ada notulennya pada waktu itu. Dan kegiatan itu dilakukan di rumah kepala dusun. Kepala dusun pada waktu itu. Di situ titik kumpulnya musyawarahnya di situ. Makanya kita diundang, kita hadir di sana. Amang diundang ya? Diundang. Bukan pihak yang mengusulkan untuk dilakukan rapat ini? Bukan, atas nama kelompok diundanglah saya di situ kan. Diundang, kebetulan memang waktu itu Pak Siolan Sinaga nggak hadir di situ. Tidak hadir ya? Tidak hadir. Diundang tapi Pak Siolan ya? Saya kurang tahu apakah diundang atau tidak, karena bukan kita sebetulnya pihak mengundang ya. Karena kita juga undangan gitu. Nah, ada tudingan dari Pak Siolan, katanya Pak Kepala Desa juga ikut merekayasa rapat ini untuk menggantikan Pak Siolan Sinaga. Itu benar atau tidak? Sama sekali tidak ada. Tidak benar ya? Karena memang seperti ini. Kita sebetulnya tidak ada keuntungan secara pribadi, apakah itu Pak Asiholan atau yang lain. Jadi pengurusnya sebetulnya tidak ada keuntungan pribadi. Kembali kita persoalan kerusakan lingkungan akibat penderesan yang tidak sesuai aturan. Itu memang benar terjadi, Pak? Itu benar. Benar terjadi, baik. Nah, Bapak tahu itu benar terjadi, apakah tidak ada tindakan Bapak kepada baik pengurus maupun orang yang melakukan pengerusakan itu dan mengundang di kantor desa seperti itu? Kita sudah melakukan beberapa kali sebetulnya pertemuan dengan mereka, dan itu kita sarankan. Sebagaimana juga pada pada hal yang pertama tadi itu, saat kita mengundang KPH itu sebetulnya salah satu poin itu. Itu yang paling penting dulu. Nah, datang orang KPH-nya. Datang KPH-nya, ternyata di lapangan juga tidak ada perubahan, kita lihat. Di lapangan maksudnya? Artinya di lapangan, di lokasi penderesan ini kan tidak ada tindakan-tindakan sanksi hukum, sanksi apalah misalnya. KPH 13-nya datang masuk ke lapangan, melihat kerusakan itu? Belum pernah kita sebetulnya secara bersama-sama. Belum pernah bersama-sama masuk ke lapangan ya? Hanya di rapat di kantor kepala desa saja KPH 13 datang, berarti tidak masuk ke lapangan untuk melihat kerusakan lingkungan tersebut ya? Tapi di lain waktu kita tidak tahu apakah mereka melakukan survei ke lapangan. Tetapi dalam momen undangan resmi baik dari desa maupun dari pihak kelompok taninya mengundang KPH 13 ke situ tidak pernah bersama-sama masuk ke lapangan. Belum ada. Padahal ketika itu Bapak juga mengundang pihak Muspika dan kepolisian ya? Iya. Tetapi tidak melakukan lapangan. KPH 13 tidak punya niat untuk melihat kerusakan lingkungan yang ada. Padahal itu yang dikeluhkan oleh Pak. Itu sebetulnya yang kita keluhkan. Keluhkan oleh desa dan juga Pak Siolan Sinaga ya. Iya. Baik. Nah dengan kejadian ini Pak, kerusakan lingkungan terjadi di pohon-pohon pinus yang sebenarnya kita sudah mendapatkan berkat ya Pak ya, sudah dikasih, kalau kata kiasannya sudah dikasih darahnya, masa tubuhnya juga harus tulang-tulangnya pun mau dihabisin ya, itu sebenarnya tidak baik. Nah harapan Bapak sebagai kepala desa gimana Pak? Harapan saya sebenarnya sebagai kepala desa, supaya dinas terkait, dalam hal ini mungkin KPH 13 ya segera mungkin melakukan tindakan atau pengecekan ke lapangan. Kemudian kalau memang itu ada pelanggaran, silakan dilakukan sanksi. Silakan dilakukan sanksi. Dan itu juga pada hari Rabu kemarin, minggu kemarin kebetulan juga ada KPH hadir di kantor kepala desa. Itu saya minta supaya KPH itu tegas terhadap kelompok-kelompok yang diberikan izin di kawasan demi kelestarian lingkungan. Baik. Itu sebenarnya harapan kita. Ketika itu tidak bisa dibenahi, termasuk di internal kelompoknya, termasuk teknis penderesan di lapangan, saya akan ajukan surat untuk pencabutan izin yang diberikan oleh KPH. Jadi Pak Kepala Desa tadi mengakui bahwa terjadi perusakan lingkungan dengan cara melakukan penderesan dengan kayu yang lebih lubang yang lebih besar ya, diameter lebih besar. Akhirnya tentunya karena itu kan otomatis getah pinusnya akan lebih banyak keluar ya Bang ya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Iya. Nah
kami dengar bahwa itu dijual kepada seorang pengumpul atau pengumpul yang tidak mempunyai izin, seperti itu, Bang. Kalau prosesnya atau hasil yang didapat mereka para penderes ini sebetulnya apakah itu anggota kelompok, apakah itu masyarakat yang bukan anggota, itu kita tidak tahu sebetulnya kemana arahnya, karena itu tidak ada kewajiban mereka misalnya harus melapor dulu ke desa atau mengambil surat misalnya ke desa. Gitu. Jadi kita tidak tahu kemana arahnya hasil deresan mereka ini. Artinya setiap penjualan getah pinus tidak ada surat jalan dari orang dari kepala desa. Tidak. Baik. Jadi yang membuat surat jalan itu sebetulnya tenaga teknisnya. Tenaga teknis dari KPH. KPH ya. Nah, tapi bisa juga kalau yang saya dengar tenaga teknis itu juga bisa juga dari masyarakat yang telah melakukan pelatihan dan ada sertifikat khusus itu. Yang Amang tahu itu dijual kemana oleh masyarakat Amang? Yang saya tahu itu ke Duluk Sanggol, kalau Duluk Sanggol itu ada ke Medan. Nah, oleh warga yang menderes di sana. Iya, kalau misalnya di sana itu yang datang pengumpulnya siapa? Ada di sana sebetulnya pengumpul, Pak. Dari masyarakat itu ada satu orang di situ, kebetulan keluarga juga dekat juga dengan rumah kita. Tapi dia sebetulnya pengumpul getah pinus masyarakat yang saya tahu. Ya. Bukan pengumpul getah. Jadi yang dari kelompok ini tadi kita tani ya. Nah, ada juga informasi yang kita dengar, ada juga pengumpul dari desa lain. Nah, ada juga masuknya ke sana. Apakah mereka punya izin untuk mengumpul? Kita juga kurang tahu juga itu. Baik, oke. Nah, baik, ada tudingan Amang sengaja membiarkan pengumpul yang tidak sah atau tidak mempunyai izin untuk mau membeli pinus atau getah pinus di sana supaya harga tinggi. Apakah itu benar, Amang? Sama sekali tidak ada. Karena kita memang tidak ada kepentingan dan tidak pernah menerima Rp1 pun terkait masalah penjualan getah pinus. Jadi tidak ada sama sekali. Kalau ada tudingan seperti itu mungkin ya itu asumsi mereka saja. Tidak benar bahwa Amang sengaja menyediakan seorang toke atau pengumpul yang sesuai dengan arahan Amang? Sama sekali tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Melate Amang Farid Sinaga buat waktunya, terima kasih. Semoga ini bisa mencerahkan persoalan yang ada. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Asiolan Sinaga dalam program Gembira TV Mendengar. Semoga apa yang disampaikan Pak Asiolan Sinaga menjadi perhatian bagi banyak orang dan menjadi sebuah informasi berharga bagi pihak-pihak terkait. Saya Fernando Stanggang, Gembira TV. Horas.